Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa Istiqomah. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau. Nah, teman-teman, kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran pada mata kuliah Micro Teaching dengan dosen pengampu Ibu Dr. Randa Syafiah MAG dan Bapak Ardiansyah MPD. Oke, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baiklah, marilah sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baiklah. Hello everyone, are you okay? Bagaimana kabarnya semua? Sehat semua kan? Nah, alhamdulillah semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, Ibu akan memeriksa kehadiran Ananda terlebih dahulu. Oh, hadir semua ya? Oh iya, Anggun Setiawati sudah masuk kelas kembali? Sudah? Minggu lalu Anggun sakit ya? Nah, untuk kedepannya Ibu harapkan kepada Anggun dan kita semua tentunya untuk lebih menjaga kesehatan ya, karena kesehatan itu sangat penting. Jadi Ananda semua harus pandai-pandai atur pola hidup, mulai dari pola makan sampai pola istirahat, oke? Nah, dalam kelas ini ada 30 orang ya. Oke, baiklah berarti kita semua hadir semua ya. Alhamdulillah. Nah, untuk yang lainnya bagaimana? Bagaimana jiwa dan raganya Ananda semua? Aman? Hati dan pikirannya bagaimana? Aman juga? Alhamdulillah. Oh iya, Ibu berharap kepada Ananda semua tetap rajin dan sering-sering membaca buku atau informasi lainnya terkait dengan materi pembelajaran. Karena konsep dari belajar itu sendiri sebenarnya sangat luas. Bisa di mana saja dan kapan saja, paham ya? Nah, kemudian untuk Ananda semua tetap jaga diri dan jaga kesehatan seperti yang sudah Ibu sampaikan di awal tadi. Menjaga imun tubuh atau daya tahan tubuh ya, karena berpura-pura bahagia itu juga butuh tenaga kan ya. Oke, itu hanya intermezzonya saja. Baiklah, untuk di awal pembelajaran, saya ada sesuatu untuk Ananda semua. Penasaran ada apa? Nah, nanti akan ada sesuatu hal untuk Ananda semua, yaitu bagi yang bisa menjawab pertanyaan dengan tepat, cepat, dan tentunya benar akan saya apresiasikan dengan memberikan sebuah bintang. Nah, di mana satu bintang itu bernilai 10 poin. Jadi, selama masuk dengan saya, silahkan Ananda semua kumpulkan bintang dan poin sebanyak mungkin untuk membantu nilai akhir Ananda nantinya. Kemudian, di sela-sela proses pembelajaran, saya akan secara mendadak memanggil nama Ananda secara acak tentunya. Kemudian, di mana siapapun yang terpanggil itu sebenarnya adalah peluang Ananda juga untuk mendapatkan bintang dan poin kembali secara dadakan dengan nilai poin yang lebih besar tentunya, yaitu 15 poin. Oke, karena ini akan menentukan tingkat pemahaman Ananda terhadap materi pembelajaran yang sudah saya jelaskan dan yang sudah Ananda pelajari. Nah, dengan itu saya dan kita semua akan mengetahui apa yang harus dilakukan ke depannya untuk kita sama-sama berusaha mencapai suatu tujuan pembelajaran. Nah, jadi jangan sia-siakan kesempatan atau peluang itu dan pergunakanlah sebaik mungkin. Oke, siapa yang bisa mengingatkan kepada kita semua akan hal materi sebelumnya? Ayo, siapa yang bisa? Rizka? Iya, silahkan Rizka. Ya, benar sekali. Jadi, materi pembelajaran sebelumnya itu mengenai teks negosiasi. Dan kemudian pada hari ini kita akan memasuki materi yang berbeda atau materi baru. Dan ada yang tahu? Nah, jadi kita akan mempelajari mengenai berpendapat melalui debat, di mana dalam materi berpendapat melalui debat ini kita akan membahas mengenai proses saling bertukar pendapat untuk membahas suatu isu dengan masing-masing pihak yang berdebat memberi alasan. Nah, apabila perlu itu ditambahkan dengan informasi, bukti, dan data untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Dan tentunya hasil debat itu biasanya menghasilkan sudut pandang baru yang bisa diterima kedua belah pihak. Oke, nah jadi saya harapkan Ananda semua jangan mudah untuk cepat move on ya. Paham? Jangan karena terus-menerus mendapatkan materi baru dan baru lagi, lalu Ananda semua mudah untuk melupakan atau sengaja atau tak sengaja untuk lupa dengan materi sebelumnya. Ingat, kalau ada yang baru yang lama dilupakan, jangan.
Nah, selanjutnya, Ananda semua dalam proses pembelajaran kita saat ini, Ibu berharap Ananda semua itu dapat melakukan serta menerapkannya. Kemudian mengenai materi kita saat ini, yaitu berpendapat melalui debat ini, Ibu juga berharap kepada Ananda semua untuk memperluas media belajarnya. Jadi, tidak dengan satu media saja ya, tapi masih banyak media lainnya yang bisa Ananda semua gunakan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Kemudian Ibu juga sangat senang kalau Ananda semua selalu mempersiapkan diri dan materi sebelum memasuki kelas. Nah, minimal dengan sering membaca materi pembelajaran saja, mungkin Ananda semua akan bisa langsung nyambung dengan apa saja yang saya jelaskan dan yang saya paparkan. Dan ketika saya mengajukan pertanyaan pun, Ananda bisa semua untuk menjawab walaupun jawabannya tidak langsung benar, tetapi setidaknya terjadi beradu argumen atau pendapat. Paham ya? Nah, kemudian ada pun tujuan pembelajaran dari berpendapat melalui debat ini. Apabila Ananda semua melakukan dan memahaminya dengan baik dan sungguh-sungguh, maka Ananda diharapkan dapat menjelaskan tentang menemukan dan merumuskan esensi debat berkaitan dengan bidang pekerjaan, mengidentifikasi unsur-unsur debat berkaitan dengan bidang pekerjaan, dan merumuskan tata cara debat berkaitan dengan bidang pekerjaan. Dan tentunya sesuai dengan materi kita saat ini dalam kehidupan sehari-hari atau bahkan nantinya, Ananda semua akan berada atau terjun di dunia kerja bahkan dunia bisnis. Nah, di mana akan ada suatu diskusi mulai dari diskusi yang kecil hingga besar dan nantinya dalam proses diskusi tersebut akan terjadilah sebuah proses saling bertukar pikiran maupun bertukar pendapat. Nah, kegiatan itulah yang dinamakan dengan berpendapat melalui debat. Jadi, dengan Ananda mempelajari materi berpendapat melalui debat ini, Ananda akan tahu bagaimana menerapkan atau melakukan berpendapat yang sesungguhnya ketika nanti Ananda terapkan atau Ananda gunakan. Nah, dengan demikian Ananda akan sedikit atau banyaknya merasakan atau bahkan mengingatkan kembali dengan apa yang kita pelajari saat ini, yaitu mengenai berpendapat melalui debat. Nah, maka dari itu kita tidak akan berfokuskan kepada teori saja, namun akan ada praktik kecil supaya Ananda semua bisa lebih paham untuk materi yang akan kita pelajari. Kemudian mengenai praktik kecil-kecilan, nah kita akan mengadakan praktik kecil-kecilan di sela-sela teori tentunya, supaya tujuan dari pembelajaran berpendapat melalui debat ini dapat sampai dan lebih mudah untuk Ananda pahami dan Ananda terapkan nantinya, ketika kapanpun Ananda butuhkan untuk melakukannya. Baiklah, ada yang ingin dipertanyakan lagi? Tidak ada? Oke, baik. Nah, berikut ini Ibu menampilkan beberapa gambar. Nah, dalam gambar tersebut menurut Ananda apa saja yang bisa Ananda ambil dari beberapa tampilan gambar sebelumnya? Ya, terjadi diskusi. Lalu orang berdebat, ya. Kemudian iya, nah terjadi di situ beradu argumen dan beradu pendapat. Nah, jadi itu tentunya terjadilah sebuah proses saling bertukar pendapat atau bertukar pikiran ya. Nah, jadi itulah tadi hal-hal yang menjadi gambaran awal terkait dari materi pembelajaran kita saat ini, yaitu berpendapat melalui debat. Oke, langsung saja kita masuki materi pada hari ini, yaitu mengenai berpendapat melalui debat. Nah, untuk di awal pembelajaran kita akan memfokuskan arah pembelajarannya pada perkenalan atau fokus pada pengertian mengenai berpendapat melalui debat terlebih dahulu. Karena sebelum Ananda semua masuk pada materi inti mengenai berpendapat melalui debat ini, Ananda semua terlebih dahulu harus wajib tahu dan paham dan kenal dengan apa itu berpendapat melalui debat yang sebenarnya, oke? Nah, terkait materi sudah Ibu share ya sebelumnya di WhatsApp grup semalam, dan bagaimana? Apakah sudah dibaca-baca materinya dan apakah sudah dikaitkan juga dengan materi yang ada di buku? Sudah? Alhamdulillah. Good. Oke, langsung saja. Berpendapat melalui debat. Nah, apa yang terlintas di pikiran Ananda semua ketika Ananda mendengar kata debat? Ayo, apa? Pastinya? Ya, bertukar pikiran, boleh. Kemudian, bertukar informasi. Kemudian ada apa lagi? Ya, pastinya yaitu terjadilah proses saling bertukar pendapat dengan didukung adanya sebuah bukti mulai dari kumpulan berbagai data atau bahkan informasi.
Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata debat berarti pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal, disertai saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Nah, alasan-alasan tersebut bisa didukung oleh informasi, data, dan fakta yang berkaitan dengan materi debat. Kemudian, adapun menurut beberapa pendapat para ahli, misalnya dari G. Sukandi, beliau berpendapat bahwa debat pada hakikatnya saling adu argumentasi antar pribadi atau antar kelompok manusia dengan tujuan mencapai kemenangan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa berpendapat melalui debat ini membahas mengenai proses saling bertukar pendapat untuk membahas suatu isu dengan masing-masing pihak yang berdebat memberi alasan. Nah, apabila perlu ditambah informasi, bukti, dan data untuk mempertahankan pendapat masing-masing, dan hasil debat itu biasanya menghasilkan sudut pandang baru yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Oke, paham ya? Nah, dari beberapa paparan atau penjelasan mengenai pengertian berpendapat melalui debat, sebelum lanjut pada unsur-unsur debat, siapa yang bisa menyampaikan atau menjelaskan kembali secara singkat dan menggunakan bahasa atau pemahaman Ananda sendiri terkait mengenai pengertian dari berpendapat melalui debat ini? Nah, iya, Rika. Oke, kepada Rika dipersilahkan. Iya, benar sekali. Terima kasih kepada Rika. Kemudian selanjutnya ada pun unsur-unsur debat. Nah, yang pertama itu mosi, yaitu hal atau topik yang diperdebatkan. Kemudian yang kedua ada pun tim afirmasi atau tim pro, yang kemudian itu merupakan tim yang setuju pada topik yang diperdebatkan. Yang ketiga, tim oposisi atau tim kontra. Nah, di mana tim oposisi atau tim kontra ini ialah tim yang tidak setuju atau menentang topik yang diperdebatkan. Selanjutnya yang keempat, tim netral. Nah, biasanya itu yang menjadi sebagai seorang penonton atau juri yang dipanggil. Dan tim ini itu yang memberikan dua sisi argumen, baik dukungan maupun sanggahan terhadap topik yang diperdebatkan. Yang kelima ada moderator, yaitu orang yang memimpin dan memandu jalannya debat. Kemudian yang terakhir yaitu notulen, ialah orang yang menulis jalannya perdebatan dan mengambil kesimpulan dari perdebatan tersebut. Selanjutnya, ciri-ciri debat. Pertama, terdapat dua tim yang berdebat, yaitu tim afirmasi dan tim oposisi. Yang kedua, terdapat dua sudut pandang, yakni pihak pro dan kontra. Dan yang ketiga, adanya proses saling mempertahankan pendapat. Kemudian yang keempat, adanya saling adu argumentasi untuk memperoleh kemenangan. Dan yang kelima, adanya pihak penengah. Kemudian setelah adanya ciri-ciri debat, tentunya akan ada struktur teks debat. Nah, berikut ini adalah struktur teks debat. Yang pertama, pengenalan. Nah, bagian ini berisi perkenalan diri dari masing-masing tim debat. Yang kedua, penyampaian argumen. Bagian ini berisi penyampaian argumen dari masing-masing tim mengenai mosi yang sudah ditentukan. Argumen harus didukung dengan data dan fakta tentunya. Dan yang ketiga, debat. Nah, setelah masing-masing tim menyampaikan argumen, barulah mereka masuk ke bagian inti struktur teks debat, yaitu debat. Kemudian, yang keempat ada pun kesimpulan. Nah, di mana pada tahapan ini, tim afirmasi, tim oposisi, dan tim netral itu menyampaikan simpulan terkait mosi, pendapat, sanggahan dari tim lain. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang kelima, penutup. Nah, pada tahapan ini moderator memberikan kesimpulan secara keseluruhan tanpa berpihak, kemudian menutup kegiatan debat dengan salam. Oke, adapun kaidah kebahasaan teks debat. Yang pertama, kalimat kompleks yang memiliki lebih dari satu struktur atau lebih dari satu kata kerja. Kemudian yang kedua, konjungsi, menghubungkan kata-kata atau kalimat. Kemudian yang ketiga, kata rujukan, yaitu menjelaskan pemilik atau pemberi informasi, baik data dan fakta yang digunakan dalam argumentasi. Paham ya sampai kaidah kebahasaan dalam teks debat? Ya, ada apa saja kaidah kebahasaan dalam teks debat? Ya, ada kalimat kompleks, konjungsi, dan kata rujukan. Oke, bagus. Kemudian selanjutnya kita masuki pada tujuan debat. Nah, jadi debat itu bertujuan untuk menyampaikan dan mempertahankan argumen. Argumen yang berkualitas disampaikan berdasarkan fakta, bukti, dan pola pikir yang logis tentunya ya. Nah, paham ya Ananda semua? Nah, ketika debat ini memiliki tujuan, tentunya juga memiliki beberapa manfaat. Nah, di antaranya adalah yang pertama itu melatih keberanian mengungkapkan pendapat, kedua menambahkan wawasan, melatih berpikir kritis, logis, dan tangkas, kemudian membantu kita menjadi orang yang lebih peka dan responsif, kemudian memperluas sudut pandang, serta memperoleh solusi alternatif yang bervariasi dari sebuah permasalahan.
Nah, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini bahwa berpendapat melalui debat merupakan pertukaran pendapat mengenai suatu hal, disertai saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Nah, alasan-alasan tersebut bisa didukung oleh informasi data dan fakta yang berkaitan dengan materi debat dan tentunya dengan menerapkan mulai dari ciri-ciri debat, unsur-unsur debat, struktur teks debat, kaidah kebahasaan teks debat, sampai pada tahap kita merasakan atau bahkan mendapat tujuan serta manfaat dari kegiatan debat yang kita lakukan sesuai kaidah-kaidahnya. Nah, itulah tadi penjelasan materi kita pada pertemuan kali ini, yaitu berpendapat melalui debat. Silahkan dipelajari lebih lanjut dan dipahami semua yang mengenai materi berpendapat melalui debat tersebut dengan memperbanyak membaca. Kemudian carilah informasi terkait materi kita di media pembelajaran mana saja, baik itu buku, internet, atau bahkan video mengenai berpendapat melalui debat di YouTube. Baiklah, untuk di awal pengertian dan lain-lainnya mengenai berpendapat melalui debat kita cukupkan sampai di sini dulu. Untuk minggu depan akan kita lanjutkan mengenai menemukan dan merumuskan esensi debat berkaitan dengan bidang pekerjaan, mengidentifikasi unsur-unsur debat berkaitan dengan bidang pekerjaan, dan merumuskan tata cara debat berkaitan dengan bidang pekerjaan. Jadi, silahkan pahami materi mengenai berpendapat melalui debat ini lebih dalam atau lebih lanjut lagi, dan minggu depan bersiap-siap untuk salah satu di antara Ananda melakukan praktek kecil-kecilan terkait materi kita saat ini. Maka dari itu, bersiap-siaplah dari sekarang. Dan ya, untuk tugas akhir mengenai berpendapat melalui debat ini, silahkan setiap Anda untuk membuat video kegiatan berpendapat melalui debat. Carilah teman Ananda minimal 2-4 orang per kelompok, dan video kegiatan debat tersebut nantinya akan Ananda share di YouTube. Jadi tidak ada yang mencari ide teks debatnya di Google ya. Nah, buatlah video berpendapat melalui debat tersebut dengan hasil kreativitas Ananda masing-masing dan tentukan, konsepkanlah dan persiapkanlah tentunya dari sekarang. Paham ya? Nah, ada yang mau dipertanyakan lagi? Oke, baik. Jika tidak ada, terima kasih atas partisipasinya pada hari ini. Sesuai dengan yang saya katakan sebelumnya, yang berpartisipasi atau yang ikut serta, misal menjawab pertanyaan saya tadi sebelumnya, sesuai kesepakatan, maka yang bernama Rizka dan Rika tadi mendapatkan masing-masing bintang dari saya dengan 10 poin. Kemudian untuk yang lainnya di minggu depan harus lebih aktif lagi ya, dan kumpulkanlah bintang Ananda sebanyak mungkin. Oke? Tetap semangat. Terima kasih. Baik, tidak terasa kita sudah di penghujung waktu pembelajaran, maka dari itu silahkan berikan ibu senyuman terindah Ananda semua. Walaupun sudah di akhir pembelajaran, kita harus tetap semangat dan bahagia tentunya, oke? Nah, sebuah motivasi hari ini dari saya untuk Ananda semua, hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Semangat belajar! Ada anak kecil bermain batu, batu dilempar masuk ke sumur. Belajar itu tak kenal waktu, juga tidak memandang umur. Nasi liwet dan ayam bakar dimakan berdua dengan si dia. Masih muda, teruslah belajar agar bahagia di hari tua. Pukul 7 pagi masuk kelas, kerjakan tugas soalnya rumit, menuntut ilmu dengan ikhlas untuk cita-cita setinggi langit. Baiklah, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa minggu depan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.